Oke, assalamualaikum, selamat siang Bu Silmi. Waalaikumsalam. Aduh, jadi hari ini ya rencananya apa nih Pak? Hari ini rencananya mau mempersiapkan untuk mengcoaching Bu Tiara di mapel matematika. Kemudian mulai menentukan tujuan, identifikasi, sama rencana aksi dan tanggung jawabnya, Mem. Oke, dengan menggunakan alur Tirta ya. Ya. Oke, untuk rencana coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Septi kembangkan, Bu? Rencananya mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, kemudian mengenai kesadaran penuh, terus mengenai pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang sekiranya lebih berbobot. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Seperti mengajukan pertanyaan berbobot, Mem, kemudian pertanyaan berbobot dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coachee dengan menggali potensi yang akan direncanakan sesuai rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab. Baik, indikator tercapai dari tujuan tersebut kira-kira seperti apa yang akan Bu Septi kembangkan? Indikatornya ya memang, indikatornya mungkin mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coachee itu sendiri, Mem. Oke, jadi bagaimana penyelesaiannya ya Bu ya untuk mencari apa masalah yang terjadi kepada coachee-nya tadi. Oke, baik ya Bu Septi ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti proses coaching-nya berjalan dengan lancar. Iya. Silakan ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang gak datang kawan-kawannya hari ini? Ada. Siapa? 5 orang. 5 orang, banyak ya. Oke, Bu absen dulu ya. Yang pertama, Anastasia. Hadir, Bu. Agnes. Hadir, Bu. Cantika. Farel. Kemudian Grace. Hadir, Bu. Grace hadir. Hayden. Hadir, Bu. Khairul. Hadir, Bu. Zaskia. Hadir, Bu. Oke. Nah, jadi ada berapa orang tadi yang nggak hadir? Ada 5 orang. Oke, ada 5 orang ya. Kenapa mereka sakit? Ada yang izin, ada yang sakit. Oke, semoga kawan-kawan yang tidak hadir bisa hadir di pertemuan berikutnya ya. Karena kalau tidak hadir sekali aja di matematika agak susah ya mengikuti pelajarannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu kita udah membahas mengenai bab matriks, benar? Oke, kemarin kita udah membahas tentang ordo matriks, ya kan? Coba lihat catatannya. Kemudian notasi matriks, ya. Kemudian jenis-jenis matriks, ya. Jenis-jenis matriks itu ada banyak ya. Kemudian yang terakhir itu kesamaan dua matriks. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi operasi matriks. Apa itu operasi matriks? Materi operasi matriks ini adalah materi yang berhubungan dengan ada penjumlahan di dalamnya, ada pengurangan serta perkalian. Namun yang kita bahas itu hanya 3. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pembagian tidak ada, ya. Jadi nanti di soal ujian ada 3 ini yang akan Ibu keluarkan, ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian. Namun perkalian ini ada 2 jenisnya. Ada perkalian skalar namanya, kemudian ada perkalian biasa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan matriks. Materi ini harusnya lebih mudah dipahami. Nih, yang pertama kita masuk ke dalam penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks adalah menjumlahkan elemen yang seletak. Inti dari penjumlahan matriks, ingat, ordo mereka antara matriks pertama dan matriks kedua harus sama. Contoh, matriks pertama misalnya ordonya 3 kali 3. Berarti ordo kedua 3 kali 3. Boleh nggak 3 kali 2? Tidak. Ordonya harus sama. Itu intinya ya.
Kalau ada soal nanti ibu kasih di ujian ada ordo 2 kali 2, ada ordo 2 kali 3. Kalian jumlahkan itu nggak bisa, berarti jawabannya tidak ada. Paham? Oke. Nah sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, elemen matriks pertama dan elemen matriks kedua. Matriks pertama, elemennya itu ada 1, 4, 3, min 1, 3, 0. Kemudian elemen matriks kedua, min 5, 2, 3, 0, min 2, 1 ya. Cara menjumlahkannya, tinggal kalian jumlahkan aja elemennya seletaknya. Baris pertama, kolom pertama, jumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama di matriks kedua. Sama dengan ini berapa nih? Baris ketiga, kolom kedua. Kolom berapa? Kolom kedua. Jumlahkan dengan baris ketiga, kolom kedua. Caranya berarti 1 tambah min 5. Kalian buat di sini. 1 tambah min 5, ya kan? Kemudian yang ini lagi 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian 3 tambah min 2. Kemudian berapa lagi? 4 tambah 2 min 1 tambah 0 tambah 1. Paham? Oke, kalau udah sampai sini baru kalian jumlahkan. 1 tambah min 5. Gampang kan? 3 tambah 3? 6. 3 tambah min 2? 1. 4 tambah 2? 6. Min 1. 0 tambah 1? 1. Udah selesai. Gampang? Nah, di sini kan ada 2 nih caranya, ya kan? Kalau kalian paham, kalian langsung bicara ini aja. Kalau kalian malas buat ini, panjang caranya, langsung ke sini aja boleh. Contoh langsung aja 4 tambah 2? 4 tambah 2, 6, ya kan? Langsung ke 6 aja, paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Oke, good. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua berbeda sedikit dengan contoh soal yang pertama. Kalau yang pertama seluruhnya angka, tinggal dijumlahkan. Kalau contoh yang kedua ada variabel. Nah, di sini tingkatan soal yang berbeda. Kalau ada variabel, tetap kalian jumlahkan dengan elemen seletak. Contohnya yang pertama nih, 2 ditambah dengan min 4. 2 tambah min 4 ya. Kemudian ini lagi X kurangi ditambah min X. Oke, X kurangi ditambah min X. Tetap kita buat ya. Ini lagi 3X tambah Y ditambah min Y ya. Yang terakhir 5 tambah 2. Udah selesai ya kan? Nah, yang di sini baru kita jumlahkan. 2 tambah min 4. 2. Ini lagi X kurangi tambah min X berapa? Ingat, X tambah. Di sini kan kurang nih kan? X kurang X berapa? 1 kurang 1 berapa? 1. Habis kan? Berarti kalau X kurang X habis. Kalau 2X, nah ibu ajarkan. Kalau 2X kurang X berapa? X 1X kan? Kalau X kurang X? Sama artinya dengan ini. X kurang X habis. Habis kita coret tinggal min Y. Paham? Nah ini lagi 3X tambah Y tambah min Y. Ingat yang bisa kita jumlahkan dengan yang sama aja. Ya kan? 3X, ada 3X lagi di sini variabel X juga. Kita buat 3X. Y tambah min Y berapa? Habis. Coret langsung. Paham? 5 tambah 2? 7. Udah selesai. Paham? Paham semuanya? Dan sampai di sini aja jawabannya. Gak perlu kalian cari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Oke? Nah, untuk 2 soal ini ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Nah, untuk melatih kalian, Ibu akan memberikan contoh soal berikutnya. Dan contoh soal ini akan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Namun agak sedikit berbeda, Ibu akan membaginya per kelompok ya. Yang ini Ibu bagi menjadi kelompok visual, yang ini kelompok auditori, dan yang ini kinestetik. Oke? Nah, silakan dicatat sambil Ibu nulis soalnya ya.
coba kerjakan per kelompok. Nanti perwakilan kelompok atau semuanya akan ibu suruh mempresentasikan hasil yang udah kalian kerjakan ke depan semuanya. Kalau mau ke latihannya juga boleh, nanti kalian kasih aja space buku.
Nah, coba. Kurang fokus ya. Oke, nih. Oke. Nah, yang sekelompok. Kelompok kinestetik semua jawabannya sama? Sama. Berarti udah didiskusikan dan jawaban ini benar? Oke. Nah, untuk kelompok kinestetik dulu. Materi yang soal nomor 3 paham semuanya? Nah, jadi bagi kelompok yang lain, coba diperhatikan. Nah, coba nih perhatikan. Min X tambah 2X. Berapa? Min 1 tambah 2 berapa? 1. Berarti X. Benar ya? X tambah 3Y? Y tambah 3Y? Benar jawabannya? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Oke, selanjutnya kelompok visual dan kelompok auditori. Siapa lagi mau maju? Perwakilan kelompok boleh maju salah satunya. Ayo. Yang cowok boleh juga maju. Perwakilan dari auditori. Farel mau? Boleh tuh Pak. Aiden masih tulis. Nah, kelompok ini visual. Udah dapat jawabannya? Belum. Diana bisa? Belum. Oke. Kelompok auditori itu soalnya seperti yang ibu ajarkan tadi tuh contohnya. Sama aja nih. Beda angka saja. Ya? Nggak masalah, nggak apa-apa. Ibu marah juga apa? Maju aja ke depan. Nah, kalau materi kalau catatan ibu. Ya. Mbak. Nah, oke. Sabar Haiden, satu-satu. Tadi sebelah sini nama bagi 3 ya. Yuk aku kita mesti. Boleh Haiden sekalian aja perwakilan dari auditori. Haiden, sabar ya, kalau coba aja ya. Ini Haiden. Nomor 2. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu koreksi dari kelompok auditori dulu. Ya, dari kelompok 3, kelompok 2. Kelompok auditori itu soalnya 1552, kemudian min 2, 2, min 1, 5. Oke. 1 tambah min 2, min 1 benar. 5 tambah 2,
7 kan? Kebalik nggak? Iya kan? Kebalik Hayden. Oke, nggak masalah. Berarti di sini kebalik aja sedikit. 5 tambah 2 berapa? 7. 5 tambah min 1 4. Kebalik berarti 4. 2 tambah 5 7. Oke, yang lain paham semuanya? Oke. 5 dikurang min 1 tuh bukan ya Bu? Buat media ya. Oke, thank you. Nah, sampai di sini materinya paham semua? Oke, jadi tadi jawaban Hayden itu benar. Balik aja ya, kurang teliti sedikit. Nah, untuk kelompok auditori udah paham semua? Nah, yang belum paham angkat tangannya. Udah paham? Oke, masih gampang lah ya materi operasi penjumlahan ya. Tinggal menjumlahkan aja. Dasarnya itu dari SD ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam visual. Nah, visual ada sedikit kekeliruan. Nah, Ibu perbaiki. Di sini 2A tambah A. Ini ya kan? 2A tambah A berapa? 3. Masih ada variabelnya. Kalau dibagi baru hilang A-nya. Tapi kalau ditambah A-nya nggak ada. Oke, 3A. Kemudian 3A tambah min 4 berapa? Min 1A. 1A, variabel A-nya masih ada, oke? Kemudian B tambah 2B 3B. 3B. Nih, jangan dicoret ya variabelnya ya. Iya Bu. Kalau dia dibagi contoh, kalau misalnya B dibagi 2B, baru boleh hilang B-nya. Jawabannya berapa? 1/2. Nah, kecuali kalau 2B per B, baru jawabannya 2. Ya, paham ya? Tapi kalau penjumlahan, variabel tidak hilang. Ya, berarti ya benar. Ditambahkan aja, yang kalian tambahkan apa? Koefisien. B tambah B, 2B. Kalau B bagi B, 1. B kali B, B kuat berat. Oke. Nih, B tambah 2B berarti 3B. B. Yang terakhir, min B tambah B. 0. Oke, good. Paham? Oke, kurang teliti aja tadi sedikit ya. Oke, nggak masalah. Nah, yang lain untuk diingat materi-materi ini yang Ibu jelaskan sekarang itu adalah materi-materi dasar. Sekarang kalian kelas 11, maka harusnya udah paham ya mengenai variabel, konstanta, koefisien ya, jangan sampai salah. Kalau variabel berbeda, jumlahkan dengan yang sama. Kalau variabelnya X tambah Y bisa dijumlahkan? X tambah Y? Tidak, karena variabel berbeda. Kalau X tambah X? Bisa. Oke, paham semua ya? Oke, nanti selesai materi ini, Ibu akan memberikan tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing supaya pemahamannya terhadap materi ini makin paham ya. Dan untuk mengenai sebelum penutup, Ibu mau nanya, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, Diana, silakan Mbak Diana, apa yang dapat disimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Penjumlahan matriks adalah penjumlahan elemen yang serta. Jadi kalau elemennya ordernya 2 kali 2 harus dikalikan dengan kali 2 kali 2 juga Bu. Nggak bisa 2 kali 3. Oke, Ibu kasih contoh. Kalau misalnya elemen matriks pertama itu 3 kali 3, itu tambahkan dengan 3 kali 3 juga boleh? Boleh Bu. Oke, kalau 3 kali 3 dengan 3 kali 2? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi intinya itu penjumlahan matriks itu harus memiliki ordo yang Sama. Kalau nanti di ujian ordonya berbeda, maka tidak ada jawabannya. Buat nanti tidak ada, paham? Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Ya, yang tidak paham nanti bisa ditanyakan kembali ke kawannya atau bisa langsung ke Ibu. Oke? Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, let's say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, bagaimana Bu Septi
hasil daripada coachingnya tadi? Ya, tadi Sudah saya berjalan sudah, dengan baik? ya alhamdulillah sudah coaching Bu Tiara tadi dengan mapel matematika dan hasilnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Alhamdulillah ya, kalau begitu kita langsung bahas dan kita analisis ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal materi. Karena sebelum tadi kan kita sudah observasi ya Bu ya. Nah, apa yang sudah Bu Septi lakukan untuk mencapai ketercapaian kompetensi tersebut Bu, dalam melaksanakan kegiatan coaching? Yang pertama saya sudah mengembangkan kesadaran komunikasi, kemudian saya juga sudah mencoba fokus dalam memecahkan masalah coachingnya. Seperti itu. Baik, dan juga saya lihat bahwa Bu Septi sudah melakukan kesadaran penuh, kemudian sudah menjadi pendengar aktif ketika Bu Tiara melakukan praktek mengajar. Kira-kira apa yang akan Bu Septi lakukan yang ingin Bu Septi kembangkan lagi lah gitu kemampuan coachnya? Setelah Tiara coaching Tiara tadi, sepertinya saya ingin mengembangkan lagi mengembangkan lagi mengenai pertanyaan berbobot yang untuk coachingnya sehingga terdorong untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik. Langkah-langkah apa yang ingin dikembangkan Bu? Seperti merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki dan mencari referensi mengenai bagaimana melakukan coaching yang baik. Seperti itu. Oke, baiklah. Demikianlah hasil observasi hari ini sebagai pengamat ya. Saya di sini sebagai pengamat dari kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih, sudah sangat bagus Bu Septi. Saya rasa yang ingin dikembangkan juga sudah tergambar ya Bu ya. Terima kasih Bu.